Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore, Pak. Sore dong. Baik, perkenalkan nama saya Abi Sultan Pratama. Di sini saya dokter tanggung jawab pada pemeriksaan kali ini. Sebelumnya siapa yang ingin diperiksa ya, Pak? Bapak atau anaknya, Pak? Anak saya dong. Anaknya, Pak ya. Untuk anaknya namanya siapa, Pak? Juni, Juni. Usianya berapa tahun? 3 bulan, Oh, masuk 3 bulan. Alamatnya di mana, Pak? di Balai Endah. Balenda. Baik. Pak, di sini kita akan melakukan penyuntikan melalui intradermal atau di bawah kulit anak Bapak. Mungkin akan sedikit tidak nyaman karena menggunakan jarum suntik, namun saya akan minimalisir ketidaknyamanannya. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada reaksi dari TBC pada kulit anak Bapak atau tidak. Mungkin segitu yang bisa saya jelaskan. Apakah Bapak bersedia? Iya. Baik, jika Bapak bersedia, saya akan saya akan cuci tangan terlebih dahulu, 6 langkah menurut WHO, kemudian menggunakan sarung tangan. Setelah itu kita lakukan pengukuran berat badan dan juga tinggi badan pada anak pasien. Baik, setelah itu kita periksa rekam medis dan juga obat yang terdaftar berdasarkan instruksi dokter. Lalu kita periksa dan juga ukuran dan karakteristik umum pasien seperti berat badan jika perlu. Itu kita mencuci tangan dan juga menggunakan gloves. Setelah itu kita tentukan jarum dan juga speed yang tepat untuk digunakan. Di sini ada spidol, kemudian ada pulpen, setelah itu ada vial, alkohol swab, kemudian jarum 3 cc dan juga jarum pengganti, ada gloves. Setelah itu kita siapkan obatnya, kita baca nama obat yang akan diberikan pada pasien, periksa label pada obat dan yang kita ambil dari rak ataupun laci yang menjadi tempat penyimpanan obat. Setelah itu kita periksa kembali label, di mana kita lihat ID obat apakah sudah benar untuk intradermal, dan juga periksa tanggal kadaluarsa sebelum kita menghitung dan menyiapkan dosis. Setelah itu kita siapkan jarum suntik. Sebelumnya kita bersihkan dulu bagian atas botol dengan kapas alkohol. Setelah itu kita buang kapas alkohol ke tempat sampah medis. Lalu kita siapkan jarum suntik dan juga jarum. Lepaskan pelindung jarum dan masukkan ke dalam vial melalui sumbat karet. Setelah itu kita ambil vial dengan tangan yang tidak dominan dan tarik volume obat dengan benar. Kemudian kita periksa gelembung udara, lalu kita keluarkan. Setelah itu periksa kembali volume obat untuk disesuaikan apakah sudah sesuai dengan dosis yang akan diberikan. Lalu kita ganti pelindung jarum dengan jarum yang baru. Setelah itu kita periksa kembali vial atau ampul untuk memeriksa label untuk yang ketiga kalinya dan hitung ulang dosisnya apakah sudah tepat atau belum. Lalu kita tempatkan speed, jarum dan juga kapas alkohol pada bak ataupun troli yang akan digunakan. Setelah itu kita letakkan juga kartu identitas pasien dengan obat-obatan, dekati dan identifikasi pasien. Setelah kita memeriksa kembali vial atau ampul untuk memeriksa label yang ketiga kalinya dan juga menghitung ulang dosis, kita tempatkan squid dan juga jarum beserta kapas alkohol pada troli atau bag yang disiapkan.
Lalu kita tempatkan kartu identitas pasien dengan obat-obatan, lalu kita dekati dan identifikasi pasien. Baik Bapak, di sini kita akan melakukan penyuntikan, di mana penyuntikan ini di bawah di lengan bawah anak Bapak mungkin akan sedikit tidak nyaman, namun saya akan minimalisir ketidaknyamanannya. Kemudian di sini kita akan bersihkan area dengan menggunakan alkohol swab dengan gerakan sirkular dari area dalam ke luar. Setelah itu kita biarkan daerah itu mengering, lalu kita lepaskan pelindung jarum. Setelah itu masukkan jarum untuk intradermal dengan sudut 10-15 derajat. Pastikan waffle menghadap ke atas. Kita masukkan. Kemudian kita suntikan obat secara perlahan. Setelah itu kita tarik dengan gentle. Kemudian kita buang atau letakkan jarum suntik di tempat sampah medis. Kemudian kita amati bercak dan juga bleaching sekitar 0 sampai 10 mm, di mana ini adalah temuan yang normal pada area penyuntikan. Setelah itu kita buang tadi jarum yang sudah kita gunakan ke tempat sampah medis. Lalu kita melepaskan sarung tangan dan juga mencuci tangan. Baik Ibu, pada kurang lebih nanti waktu 48 sampai 72 jam silakan bawa kembali anak Ibu ke klinik ya Bu, dimana di sini nanti akan dilakukan pemeriksaan kembali pada daerah yang dilakukan pemeriksaan injeksi. Kita amati, kita lakukan palpasi di mana pada tepi lateral. Kita lihat apakah terdapat indurasi, kemudian tandai menggunakan pena. Kemudian untuk metode ballpoint, kita tentukan tepi lateral, indurasi, lalu tandai dengan pena, di mana kita ukur diameter transversal indurasi dengan penggaris transparan dalam milimeter. Jika tidak ada indurasi maka catat sebagai 0 mm. Untuk hasilnya yaitu imunokompetensi, di mana positif jika indurasi 10 mm dan imunokompromis apabila positif jika indurasi 5 mm. Setelah itu kita dokumentasikan, kita catat tanggal dan waktu pemberian obat, kemudian dosis yang diberikan dan juga jenis injeksi. Lalu kita lihat apakah ada respon pasien terhadap pengobatan dan juga nama beserta tanda tangan dari operator. Baik, kurang lebih pemeriksaan sudah selesai Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.